وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد وزن سلبا كفان على سيدنا. Sekalian, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan pembacaan Ummul Quran yang mulia, yaitu suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita kirimkan untuk arwah almarhum wal marhumah, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Fatihah yang kedua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Dan Fatihah yang ketiga kita doakan untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang masih menuntut ilmu, baik yang di sekolah maupun yang di pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta selalu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sunnah-sunnahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berseru, Indonesia bersama, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Hartono Kosasi MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Harian Bapak Jafar Ruslaini MPD, maaf Bapak Fajar, yang saya hormati semua kepala sekolah dari Ristek Jaya, Mercusuar, Perbankan Nasional, Dewa Ruci, Semit, Gita Wisata. Semoga beliau semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati penasehat halal bihalal alumni RMP Bang Ulo, yang saya hormati alumni senior abang-abang Ristek Jaya dari angkatan 94
sampai 97. Yang saya hormati teman-teman tamu undangan semuanya, alumni Ristek Jaya, Mercusuar Perbankan, Gita Wisata, Dewa Ruci, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk agama di luar Muslim. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara halal bihalal sekaligus silaturahmi temu kangen antar para guru, kepala sekolah serta para alumni RMP. Salawat serta salam tidak lupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Saya selaku ketua panitia halal bihalal mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan izin untuk acara ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan rezekinya untuk mensukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh angkatan-angkatan dari 94 sampai 2017. Begitu juga untuk seluruh basis yang ada di se-Jabodetabek. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam penyediaan tempat atau konsumsi atau yang lain-lainnya, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya, karena hanya saya yang salah dan yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Hartono Kosasi MM, para Ketua Harian Bapak Bajar Joheri, dan para kepala sekolah dari 5 lembaga yang mungkin karena saya sudah lama tamat, saya nggak hafal namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan kemudian dari rekan-rekan kakak kelas saya, yaitu dari 94 angkatan pertama sampai 96, rekan-rekan alumni 97, dan adik kelas saya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia atas dan rekan-rekan serta jajarannya yang telah berusaha untuk mensukseskan acara halal bihalal ini. Pada kesempatan ini saya hanya mengucapkan sebagai Ketua RMP, yaitu karena masih suasana bulan Syawal, untuk meminta maaf lahir dan batin apabila ada salah kata dan tindakan yang saya lakukan selama saya menjadi Ketua RMP. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, karena memang saya akui selama ini RMP kurang efektif karena kepengurusannya banyak yang sudah mundur. Jadi saya minta di bulan September insya Allah kita akan adakan rapat untuk pembentukan pengurus baru agar lebih efektif dan lebih baik lagi ke depannya, karena tujuan kita adalah kerja sosial untuk mencapai sebuah silaturahmi yang tidak akan terputus sampai akhir nanti. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Diawali doa dan salam sebagai rasa sayang Bapak kepada para alumni khususnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kalau bilang Ristek itu apa jawabannya? Baik, Ristek! Ristek! Ristek Jaya! Baik, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yang mercusuar masih ingat kalau mercusuar itu apa? Mantap! Jadi mercusuar mantap.
Mercusuar, mantap. Mercusuar, mantap. Apa? Untuk pemuda Indonesia. Baik untuk Mesirnya. Mercusuar. Mercusuar, mantap. Mercusuar, mantap. Untuk pemuda Indonesia. Baik, tepuk tangan lagi. Dan juga untuk perbankan nasional. Jadi kalau perbankan nasional itu apa? Yelnya Perbanas. Perbanas sukses. Oke, Perbanas sukses. Oke, baik. Yang Perbanas. 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 Baik, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala shalihan tardahu wa hadilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya hormati rekan kami dari Yayasan, Pak Fajar, yang saya hormati Bapak-bapak kepala sekolah. Tahu nggak kepala sekolah Ristek sekarang siapa? Pak Sugeng. Jadi Bapak pensiun itu dari tahun 2000. 2000 pensiun. Artinya Bapak konsen di yayasan yang kemudian bagaimana tugasnya memajukan lalu kemudian mengembangkan. Lalu yang kedua, setelah saya itu Pak Budi Indarto. Setelah Pak Indarto itu Pak Kamit. Setelah Pak Kamit sekarang ini adalah Pak Sugeng. Jadi sudah empat generasi. Karena apa? Karena sekarang Risok itu sendiri sudah berusia 26 tahun. Ya, 26 tahun, luar biasa. Lalu kemudian kalau mercusuar, nah saya kenalkan juga. Nah, kalau mercusuar itu kepala sekolahnya dari dulu sampai sekarang. Pak Faroji. Belum ganti-ganti, mukanya itu lagi. Jadi kalau alumni yang pertama datang sampai sekarang ya masih begitu aja. Lalu untuk perbankan nasional, kepala sekolahnya itu yang pertama itu Pak Subhi Maizar. Beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Lalu habis itu Pak Fajar Duhairi. Lalu kemudian yang ketiga Bapak, setelah Pak Fajar, Pak Kamit. Yang keempat Pak Matasik. Dan yang kelima sekarang ini adalah Pak Firdaus Johan Wardana. Ini semuanya yang saya hormati, yang saya bacakan sebagai awal dengan saya, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga saja para alumni senantiasa diberikan keberkahan, kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan. Dan semoga saja ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga saja lembaga pendidikan kita, Allah berikan petunjuk, Allah berikan berkahnya, lalu kemudian juga kesejahteraannya. Dan semoga saja Bapak Ibu gurunya senantiasa diberikan petunjuk dan pertolongan untuk bisa memajukan lembaga pendidikan baik yang di Jakarta, Kerawang ataupun juga di Jawa Tengah di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa bangga Bapak, senang bisa ketemu sama para alumni, dan kayaknya sudah lebar-lebar, dan kayaknya seumuran dengan saya. Baik, alhamdulillah. Jadi saya memberikan apresiasi yang benar-benar tinggi kepada
para alumni RMP, dan sebenarnya bukannya RMP saja, tapi nanti kita bisa kembangkan karena di sini juga ditambah ada Dewa Uci, ada Gita Wisata. Dan sebagai informasi juga para alumni bahwa sekarang ini selain di Jakarta kita sudah punya cabang di Kerawang. Di sana di Rengas Dengklok ada Ristek Kerawang dan Perbankan Indonesia. Dan kemudian kalau para alumni jalan-jalan ke Jawa Tengah, ada di sana cabang lagi di Kebumen. Itu di daerah Gombong, itu juga SMK Ristek Rowokele. Sekarang ini sudah yang keempat. Lalu kemudian insya Allah nanti tahun depan di Banten, dari Banten. Insya Allah ya, tahun ke depan insya Allah. Sehingga dengan demikian para RMP, para alumni yang kemudian saya lihat terus menggeliat, dan ini bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Karena biasanya sekolah maju itu indikatornya itu dari para alumninya. Dan biasanya juga tingkat kesulitan sekolah bila mana apa? Bila mana mau mengumpulkan para alumninya. Tapi juga yang terjadi biasanya bahwa bukan sekolah yang mengumpulkan, tapi adalah para alumninya yang punya inisiatif untuk kemudian berkumpul. Dan alhamdulillah pertemuan yang waktu itu di GOR Bekasi, lalu kemudian sekarang ini yang kedua, begitu datang ke saya, Pak, gimana kalau kita halal bihalal? Ayo jalanin. Bikin yang bagus, nggak boleh setengah-setengah. Bikin yang top. Nah, dengan event seperti kayak gini, saya yakin selain pertemuan, pertemanan, perkawanan, persaudaraan semakin semakin erat, tapi juga akan membawa hal-hal yang begitu positif. Karena juga saya lihat bukan hanya di sini saja, tapi di grup seperti di media sosial itu juga luar biasa. Sampai-sampai itu di grup media sosial FB atau di grupnya saya keluar. Kenapa? Karena begitu saya bangun jam 3 pagi itu udah ada 200 item. Begitu. Banyak amat ini, kosongin lagi. Begitu sampai sore 200 lagi item, rame banget ini. Ya sudah, oke. Sehingga silakan aja untuk di sini bercanda segala macamnya, itu bagus, silakan saja untuk dilanjutkan. Kalaupun misalnya saja dalam alumni menurut saja ada naik turunnya, pasang surutnya biasa. Karena saya sendiri masih di SLTA, saudara para alumni semuanya, saya masih bertemu. Itu angkatan saya di SLTA itu tahun 82 sekarang ini masih eksis, kumpul per kelas 82 kelas. Jadi kalau dihitung sekarang ini udah sekian puluh tahun, tapi alhamdulillah masih sering bertemu. Jadi kembali saya memberikan apresiasi kepada para alumni. Luar biasa, senang kedatangan. Dan saya minta bukan hanya misalnya saja pada acara formal saja, tapi juga non formal silakan saja datang ke Ristek, datang ke mercusuar, datang ke perbankan dan berikan informasi segala macamnya perihal di mana para alumni sendiri bertugas. Karena apa? Karena alumni kita jumlahnya itu mendekati 30.000 alumni. 30.000 alumni itu bukan jumlah yang kecil. Kalau kemudian dipetakan setiap desa di wilayah sini itu ada alumni dari kita. Kalau kemudian dipetakan di industri, banyak dari sekian industri yang mana para karyawannya diantaranya dari alumni kita. Begitu juga dari Pemda, institusi pemerintah segala macamnya, jadi sangat banyak sekali. Sekiranya bahwa ini terus dilakukan, sentuhan pendekatan segala macam pada masanya.
pada saatnya saya meyakini banget kita penuhin itu. Kita penuhin itu GOR Bekasi. GOR Bekasi itu jumlahnya berapa maksimum? 30.000. Pas itu. 30.000 GOR Bekasi. Saya katakan bahwa alumni kita 30.000 juga. Pas. Jadi pada saatnya GOR Bekasi kita akan penuhi. Kita akan penuhi para alumni dari kita 30.000. Kemudian juga para alumni ingin juga saya sampaikan untuk profil sekolah kita, selain alhamdulillah sekarang ini ada 8 lembaga pendidikan yang Bapak kelola, karena tugas Bapak sekarang ini gimana mikir, ngembangin, majuin. Selain dari segi kuantitatif ada 9 akan jalan, maka apa? Hal yang ingin saya sampaikan profil untuk kita adalah apa? Bahwa sekolah kita ini, Bapak berpikir, kita mulai program. Apa programnya? Bahwa di SMK cukup 2 tahun saja Anda belajar sebagaimana tuntutan dari kurikulum, lalu yang 1 tahun Anda belajar di industri, Anda belajar di dunia usaha. Itu konsep yang sekarang ini akan kita jalankan. Lalu yang kedua adalah program apa? Program berdasarkan cakapan siswa. Kecakapan siswa. Kecakapan siswa itu berlatar belakang karena apa? Bapak jengkel. Jengkelnya di mana Bapak? Begini ada anggapan yang bikin Bapak itu marah. Karena apa? Anggapannya melecehkan. Apa yang anggapannya Bapak anggap melecehkan? Bahwa yang sekolah di swasta yang tidak diterima di negeri adalah anak-anak yang tidak cakap. Bahasanya tidak cakap itu bahasa halus itu. Kalau bahasa kasarnya, bahasa Betawinya nggak cakap. Tapi ya badar, bodoh segala macamnya, pokoknya nggak cakap. Nggak cakap. Itu yang kemudian bikin Bapak berpikir bagaimana sekarang ini kita untuk bisa bersaing sama negeri. Ada kuncinya. Setelah kemudian Bapak lihat dalam kurikulum analisisnya segala macamnya, lalu kemudian input yang masuk ke negeri, kok bisa sukses? Kenapa? Karena indikatornya adalah akademisnya, kemampuan intelektualitasnya, dan lomba-lomba yang dilakukan diselenggarakan oleh negara itu kebanyakan lomba-lomba yang orientasinya pada apa? Pada akademis. Sehingga apa? Sehingga mereka yang sudah terbiasa belajar, lalu kemudian apa? Pada saatnya dilombakan dengan yang tidak, ya kalah. Dan kuncinya rahasianya apa? Rahasianya cuma satu. Mereka bisa jadi juara karena mereka punya kelebihan, kecakapan, dan kecakapan ini mereka asah. Kecakapan inilah kalau kemudian dalam kecerdasan disebut dengan kecerdasan intellectuality, kecerdasan IQ. Sedangkan untuk kecerdasan EQ itu prosentasinya untuk sukses itu cuma 20% paling banyak. Jadi ternyata bahwa kita yang mengatakan bahwa orang yang cerdas itu super, ternyata mereka yang cerdas super itu cuma 20% risetnya mereka bisa berhasil. Kalau gitu apa yang lebih besar daripada itu adalah kecerdasan spiritual. Sehingga saudara-saudara semuanya para alumni apa? Bahwa kalau mereka cerdas di angka, kita harus cari kecerdasan di luar angka. Kalau dalam bahasa sainsnya itu adalah multiple intelligences, kecakapan majemuk. Di situ ada kecerdasan angka, kecerdasan musik, kecerdasan gerak, kecerdasan bergaul, kecerdasan olahraga, kecerdasan alam segala macamnya. Dan sehingga apa? Saya sampaikan pada anak-anak kelas 10, kelas 11 segala macam, kita akan kalahkan sekolah-sekolah lain dalam bidang prestasi. Caranya gimana? Kita akan starting untuk melaksanakan program berdasarkan kecakapan. Sehingga apa? Sehingga kecakapannya nanti dipetakan siapa yang suka bela diri, siapa yang suka olahraga, siapa yang suka agama, siapa yang suka bahasa Inggris, siapa yang suka futsal, nanti dikelompok-kelompokkan.
Setelah dikelompokkan, mereka kita akan asah setiap hari. Karena apa? Sekarang ini sekolah menengah kejuruan, lama belajar adalah 8 jam atau full day school. Nah, agar mereka tidak jenuh dalam belajarnya, maka apa? Di jam 9, jam 10 tidak belajar sebagaimana dalam tuntutan kurikulum. Tidak belajar di dalam kelas. Kalau gitu apa? Belajarnya sesuai dengan kecakapan mereka. Jadi kalau mereka yang kemudian memilih bela diri, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 9, jam 10, mereka hanya berlatih bela diri saja. Mereka yang futsal hanya berlatih futsal saja. Mereka yang agama, mereka hanya berlatih di agama saja. Itu jam 9, jam 10. Sehingga mengatasi untuk kebosanan mereka dalam belajar, ketidakefektifan dalam mengajar, tapi yang lebih bahwa setiap 2 jam diambil untuk belajar, mengasah skill mereka berdasarkan kecakapan. Ini yang Bapak akan lihat 1 tahun kemudian bagaimana mereka bisa berprestasi. Jadi ini program yang kita lakukan untuk Ristek Jaya, untuk semuanya, mercusuar perbankan Jakarta, Kerawang, dan juga di kampung sana adalah program belajar berdasarkan kecakapan siswa. Dan Bapak meyakini sekali, kalau juga kecakapannya mereka asah setiap hari, kita akan lihat hasilnya. Jadi ini kalau para alumni nanya gimana untuk sekolah kita, nah Bapak sampaikan tentang kondisi profilnya, baik secara kuantitatif atau program sekolahnya sekarang ataupun ke depannya. Barangkali itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Tepuk tangan buat para alumni. Tepuk tangan juga buat panitia, luar biasa sekali. Terima kasih sekali, senang banget. Dan apa namanya di sini juga silakan kapan-kapan mau datang ke rumah Bapak juga silakan datang. Atau pada saat apa namanya mau nostalgia, ayo kita nostalgia dulu kalau di sekolah kita ada sholat malam setiap malam. Nah boleh 1 bulan kita datang untuk tahajud bareng-bareng tuh di masjid. Ya baik, dulu ada juga yang dipesantrenkan segala macamnya. Tapi ya Masya Allah, luar biasa lah. Senang Bapak, senang tadi lihat apa namanya angkatan alumni sudah Qurannya. Saya tadi tanya, bisa ngaji di mana? Di sini Pak, di sekolah Ristek. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang kemudian diantaranya Bapak juga senang banget kepada para alumni. Dan kemudian juga biasanya kalau dalam alumni ada yang berhasil, punten ada juga yang belum berhasil, maka yang udah berhasil sampaikan kepada yang belum berhasil. Karena apa? Kadang-kadang yang belum berhasil itu merasa malu untuk datang, merasa malu untuk kemudian ketemu. Nah, dari para alumni, para pengurus segala macam untuk terus bergerilya melakukan pendekatan-pendekatan agar kemudian apa? Mereka bisa kumpul bareng-bareng sama kita. Barangkali gitu. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Kita menjadi keluarga besar untuk RMP dan juga kita menjadi keluarga besar untuk kita semuanya. Dan semoga saja lembaga pendidikan kita dari lembaga pendidikan percontohan yang senantiasa diberikan keberkahan dan kemakmuran dan juga kesejahteraan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
97 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami 2000 mengucapkan minal aidin wal faizin.